Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Prayogi dari Mojokerto, mahasiswa PPG Batch 3 UIN Madura tahun 2025. Dengar nomor NIM 25311102420. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan panjang mendalami modul 3 yang membahas berbagai topik pengembangan perangkat ajar, mari kita sejenak menarik nafas panjang dan merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada modul 3 tersebut. Ini bukan tentang sekedar menguasai materi, tetapi tentang bagaimana kita menyusun setiap elemen ini menjadi sebuah simfoni pembelajaran yang harmonis bagi siswa kita. Mari kita urut kembali satu persatu setiap topik demi topik. Semuanya berawal dari topik 1, yaitu analisis CP dan pengembangan TP. Di sini kita belajar bahwa CP atau capaian pembelajaran adalah tujuan akhir perjalanan panjang. Sementara TP, tujuan pembelajaran, adalah peta langkah demi langkah. Sehingga, sudahkah TP yang kita tulis benar-benar menjadi kompas yang jelas dan struktur untuk menentukan setiap aktivitas kita di dalam kelas. Lalu dengan peta itu kita masuk ke topik 2, yaitu pengembangan materi. Kita tidak lagi sekedar mencari bahan, tetapi secara kritis memilih, menyusun dan mengadaptasi materi yang paling tepat untuk mencapai TP tersebut. Apakah materi yang kita sajikan sudah kontekstual, relevan dengan kehidupan siswa, dan mendorong mereka untuk berpikir kritis? Sehingga pada topik 3, yaitu pendekatan metode dan strategi. Di sini meningkatkan kita bahwa tidak ada satu metode yang paling hebat. Kekuatan kita sebagai guru terletak pada kemampuan untuk membedakan dan mengombinasikan berbagai strategi. Sehingga sudahkah kita berani keluar dari zona nyaman, beralih dari ceramah menjadi fasilitator yang mendorong siswa aktif bertanya dan berkolaborasi. Untuk memperkuat strategi itu, kita mendalami topik 4, yaitu pengembangan alat peraga, media, dan teknologi. Media bukan sekedar hiburan, tetapi jembatan untuk memahami konsep abstrak, mulai dari alat peraga sederhana hingga pemanfaatan teknologi digital. Sehingga apakah teknologi yang kita gunakan sudah meningkatkan pembelajaran atau justru menjadi gangguan? Apakah kita sudah memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk menciptakan mendiang murah meriah dan tetap bermakna? Sehingga bagaimana kita tahu mereka sudah sampai atau sudah memahami? Di situ kita akan bahas dalam topik 5, yaitu pengembangan asesmen. Menegaskan bahwa asesmen adalah informasi bagi kita dan bagi siswa. Ini bukan sekedar soal nilai akhir, tetapi tentang proses. Sehingga sudahkah asesmen formatif kita berjalan dengan baik untuk memberikan umpan balik yang membangun? Apakah variasi asesmen kita sudah adil
untuk mengukur berbagai jenis kecerdasan dan kemampuan siswa kita. Dan pada topik 6 yaitu evaluasi pembelajaran. Kita diajak untuk melihat lebih luas. Jika asesmen menilai siswa, evaluasi menilai keseluruhan proses pembelajaran yang kita rencang. Apakah yang kita lakukan efektif? Apa yang perlu diperbaiki? Ini adalah momen untuk jujur pada diri sendiri sebagai profesional. Semua elemen tadi akhirnya bersatu padu dalam topik 7, yakni pembahasan tentang modul ajar. Modul ajar adalah bukti nyata dari semua pemikiran dan analisis kita. Apakah modul ajar yang sudah kita buat sudah hidup untuk dipahami dan benar-benar menjadi panduan yang memudahkan kita untuk menciptakan pembelajaran yang berdampak. Dan puncak dari banyaknya elemen ini adalah topik 8, yakni modul project P5 dan PPRA atau PPRA. Disinilah kita melihat bagaimana pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu bersatu untuk memecahkan masalah yang nyata. Ini adalah wujud dari pembelajaran yang bermakna. Sudah siapkah kita membimbing siswa dalam proyek yang tidak hanya menuntut jawaban yang benar, tetapi juga mengasah karakter dan kompetensi mereka sebagai warga dunia? Kedelapan topik tersebut merupakan suatu organisme hidup. CP dan TP adalah otak dan jantungnya. Materi, strategi, dan media adalah organ-organ pelaksananya. Asesmen dan evaluasi adalah sistem imun yang memastikan semuanya berjalan dengan baik dan sehat. Sementara modul ajar dan modul project adalah tubuh utuh yang menampung semua kehidupan itu. Maka refleksi kita yang penting adalah bagaimana kita dapat menyinergikan semua ini dalam setiap detik di dalam suasana yang ada dalam kelas. Perjalanan ini bukan akhir, justru ini adalah awal yang baru. Mari terus kita belajar, merefleksi, dan berkolaborasi untuk siswa-siswa kita agar bisa mendapatkan pembelajaran yang baik. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.